Gimana caranya kita mastiin mesin super pinter yang kita ciptakan itu benar-benar ngelakuin apa yang kita mau? Pertanyaan ini tuh bukan lagi fiksi ilmiah loh, tapi salah satu tantangan paling mendesak di dunia teknologi sekarang. Ini dikenal sebagai masalah penyelarasan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah masalah yang super kompleks, tapi juga super penting ini. Oke, biar kita benar-benar paham nih, kita mulai dari sebuah kisah nyata aja ya. Sebuah kegagalan AI yang nggak cuma bikin malu, tapi juga memicu perdebatan di seluruh dunia dan nunjukin betapa besar taruhannya. Coba bayangin deh, tahun 2015, seorang software engineer namanya Jackie Olsine lagi buka Google Photos, dia nemuin sesuatu yang bikin shock. Algoritma canggihnya Google salah ngasih label ke foto temennya yang berkulit hitam, dibilang gorila. Reaksinya langsung keras dan to the point. Google Photos, kalian kacau. Teman saya bukan gorila. Ini jelas langsung jadi pertanyaan besar kan? Gimana ceritanya salah satu perusahaan teknologi paling canggih di planet ini bisa bikin kesalahan yang fatal dan rasis kayak gitu? Ini bukan sekedar bug teknis biasa, ini adalah petunjuk ada masalah yang jauh-jauh lebih dalam. Sebagai seorang insinyur, Alsine langsung punya dugaan. Dan dia pakai analogi yang cerdas banget. Gini, coba deh kamu latih AI cuma pakai gambar apel merah. Terus, pas kamu kasih lihat gambar apel hijau, dia bakal bingung kan? Bisa jadi dia malah nyebut itu buah pir. Nah, itulah yang terjadi sama Google. Sistemnya kurang banget data foto orang kulit hitam buat belajar dengan benar. Dan ternyata kasus Google Photos ini baru puncak gunung esnya aja. Buat menggali lebih dalam, kita harus kenalan sama karya seorang peneliti bernama Joy Bualamu ini yang tanpa sengaja ngebongkar masalah representasi ini dalam skala yang jauh lebih masif. Perjalanan Joy ini dimulai waktu dia sadar ada yang aneh banget. Robot sosial di Hong Kong nggak bisa ngenalin wajahnya. Terus, cermin pintar di MIT baru bisa nangkap wajahnya kalau dia pakai topeng putih. Apa benang merahnya? Ternyata, semua sistem itu pakai kode pengenalan wajah open source yang sama. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah sebuah pola. Merasa ada yang nggak beres, Joy dan rekannya, tim Nitgebru, melakukan sesuatu yang brilian. Mereka mutusin buat mengaudit sistem-sistem AI komersial terbesar di dunia. Caranya, mereka bikin dataset pengujian yang adil. Namanya Gender Shades. Isinya foto-foto anggota parlemen dari 6 negara yang udah diseimbangin banget berdasarkan warna kulit dan gender. Hasilnya, wah, benar-benar bikin kaget. Salah satu sistem AI komersial yang mereka uji punya tingkat kesalahan setinggi ini, 34,7%. Angka apa tuh? Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Itu adalah tingkat kesalahan sistem pas nyoba nebak gender wanita berkulit gelap. Sekarang, coba bandingin sama pria berkulit terang yang kesalahannya cuma 0,3%. Buat wanita berkulit gelap, kesalahannya loncat lebih dari 100 kali lipat. Ini bukti nyata gimana bias itu bisa numpuk dan paling ngerugiin kelompok tertentu. Kutipan dari Joy Bualamu ini ngena banget sih. Dia bilang, bias algoritmik bisa menyebar secepat mengunduh beberapa file dari internet. Kebayangkan, satu kode yang cacat, yang bias, bisa dipakai di seluruh dunia dalam sekejap mata dan menyebarkan penyakit yang sama dalam skala global. Nah, dari semua cerita tadi, yuk kita coba mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Semua ini ngebawa kita ke inti dari apa yang disebut masalah penyelarasan atau the alignment problem. Intinya gini, masalah penyelarasan itu adalah tantangan gimana caranya kita mastiin model AI itu benar-benar nangkep nilai dan niat kita sebagai manusia. Dan yang paling penting, gimana caranya AI itu melakukan persis seperti yang kita inginkan. Kedengarannya simpel kan? Tapi ternyata nerjemahin nilai-nilai manusia yang super rumit itu ke dalam bahasa kode itu luar biasa susahnya. Ada satu kutipan keren dari sumber kita yang bunyinya gini, dilema kemanusiaan sosial dan sipil kita menjadi teknis. Dan dilema teknis kita menjadi kemanusiaan sosial dan sipil. Maksudnya apa? Gampangnya gini, masalah coding sekarang udah jadi masalah sosial yang dampaknya masif. Dan sebaliknya, masalah sosial kita sekarang, solusinya harus dicari lewat coding. Semuanya jadi nyambung. Oke, kalau masalahnya serumit itu, terus gimana dong para peneliti nyoba mecahinnya? Nah, mari kita lihat 3 pendekatan utama yang lagi dikembangin buat mencoba menyelaraskan AI sama kita. Secara garis besar ada 3 jalur utama nih yang lagi dieksplorasi. Pertama, kita bisa kasih dia hadiah kalau perilakunya benar. Kedua, kita suruh dia buat niru para ahli. Atau ketiga, kita paksa dia buat bisa ngejelasin setiap keputusannya. Tapi ya, nggak ada yang gampang. Gimana kalau kita salah ngasih hadiah?
malah ngajarin hal yang salah. Terus, gimana kalau ahli yang ditiru sama si AI ternyata punya bias tersembunyi juga? Dan yang paling bikin merinding, gimana kalau AI-nya pinter banget sampai bisa ngasih penjelasan yang kedengarannya bagus, padahal itu bukan alasan sebenarnya? Setiap jalur punya jebakannya sendiri. Ini yang bikin masalah penyelarasan jadi salah satu teka-teki terbesar di zaman kita. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu ide penutup yang kuat banget. Sebuah metafora yang mungkin bakal mengubah cara kita mandang AI, yaitu cermin di dalam mesin. Gagasannya tuh begini, semua usaha kita, mau itu yang berhasil atau yang gagal, dalam bikin AI melakukan apa yang kita inginkan, itu sebenarnya kayak sebuah cermin raksasa. Cermin yang jujur banget, yang mantulin balik kondisi masyarakat kita apa adanya, tanpa filter sama sekali. Contohnya konkret banget. Model-model bahasa AI yang dilatih dari triliunan kata di internet ternyata mantulin bias yang veridikal. Artinya, bias yang beneran ada dan bisa diukur di dunia nyata. Misalnya nih, bias gender dalam pekerjaan yang muncul di AI itu ternyata cocok loh sama data statistik tenaga kerja resmi. AI-nya nggak ngarang bias ini, dia cuma mengungkapkannya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang paling penting buat kita renungkan. Kalau mesin-mesin yang kita bangun ini cuma mantulin balik bias yang emang udah ada di data kita, di bahasa kita, dan di masyarakat kita, berarti masalah sesungguhnya ada di mana? Di dalam kode atau di dalam diri kita sendiri?